Geger Pertamax oplosan di Pertamina. Benarkah ada kekuatan besar yang mengendalikannya? Yuk kita simak video ini biar paham. Kebiasaan kita di dalam menyelesaikan segala persoalan yang ada di dalam negeri ini dengan cara instan, tidak mencari akar masalahnya. Ini kesalahannya. Kekisruhan yang terjadi di negeri ini sebenarnya disebabkan oleh cara berpikir yang serampangan, sehingga banyak melahirkan peraturan-peraturan serta perundang-undangan yang merugikan bangsanya sendiri. Ketidakmampuan berpikir cerdas serta bersikap serampangan seperti ini adalah merupakan buah dari pendidikan sejarah di masa lalu, di mana murid-murid diberikan pelajaran sejarah secara serampangan, dan terjadinya praktek oplosan bahan bakar di Pertamina ini berawal dari pasal suap menyuap yang dibuat secara serampangan, yang tidak mempertimbangkan bagaimana pasal ini agar membuat orang yang akan disuap menjadi takut. Malah sebaliknya, karena pasal ini orang yang disuap justru merasa aman, karena hukuman yang menyuap itu lebih berat dari hukuman yang disuap. Jadi siapa yang bakal melaporkan tindak pidana penyuapan ini kalau orang yang menyuapnya itu dikenakan juga hukuman? Tolol bikin undang-undang. Undang-undang itu dibuat untuk satu tujuan, yaitu menghentikan sebuah perbuatan. Dan undang-undang penyuapan itu mestinya begitu, agar penyuapan itu stop sampai di situ. Masalah suap menyuap ini adalah pangkal korupsi. Dan korupsi itu sebenarnya merupakan sebuah kejahatan yang sangat biadab, karena efeknya akan menghancurkan peradaban sebuah bangsa serta menyengsarakan rakyatnya. Emang selama ini kita diajarin sejarah yang serampangan gitu? Sini, gua ceritain. Tapi ini salah satu aja ya, karena kalau semua diceritain nanti waktunya habis. Kita bahas tentang pelajaran sejarah mengenai emansipasi wanita. Diceritakan kepada murid-murid bahwa sebelum R.A. Kartini lahir, wanita Indonesia itu tidak mempunyai kedudukan yang sama sejajar dengan laki-laki. Padahal faktanya, jauh sebelum Kartini lahir, perempuan-perempuan Indonesia sudah menduduki posisi dan jabatan yang sejajar dengan laki-laki. Ratu Kalinyamat dari Jepara memimpin armada laut untuk menyerang Portugis di Malaka. Laksamana Malahayati dari Aceh memimpin pasukan perang melawan Portugis dan Belanda. Tribuana Tunggadewi pada abad ke-14 memimpin kerajaan Majapahit dan memperluas wilayahnya. Kita mundur lagi ke abad ke-7. Ratu Dwarawati memimpin kerajaan Kalingga dengan menjalankan konsep kebijaksanaan dan keadilan. Dengan demikian murid-murid di sekolah tidak pernah diajarkan kejujuran. Bahkan kisah sejarah disampaikan kepada murid-murid hanya dibungkus dengan euforia patriotisme. Padahal perang melawan Belanda itu sebenarnya adalah perang saudara yang diimajinasikan menjadi perang merebut kemerdekaan. Padahal perang merebut kemerdekaan dari pemerintahan Hindia Belanda itu cuma terjadi pada peristiwa Geger Cilegon 1888. Tapi sejarah yang sebenarnya ini justru tidak diperkenalkan kepada murid-murid di sekolah. Padahal perang melawan Belanda itu sebenarnya adalah perang antar saudara, perang sesama bangsa. Satu-satunya perang yang merebut kemerdekaan dari pemerintahan Hindia Belanda itu hanya peristiwa Geger Cilegon 1888. Dan sayangnya peristiwa sejarah itu justru tidak diajarkan kepada murid-murid di sekolah. Sehingga wajar jika sekarang kita bersikap serampangan dan tidak jujur. Karena dunia pendidikan kita mengajarkan